Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita mengkaji kitab Kifatul Akhyar, Kitabus Shaum, dan alhamdulillah hari kemarin kita sudah selesai membahas hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Dan hari ini kita akan membacakan satu catatan penting dari pengarang atau penulis. Qultu, beliau mengatakan, aku berkata, wa minal masaibil azimah, di antara musibah yang besar, ma yasna'uhu adh-dhalamatu min taulidiz zulmi, apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim, ya, berupa apa? Taulidiz zulmi, melahirkan kezaliman lain lagi. Wa akhzil amwali bil batil, dan juga mengambil atau berusaha mendapatkan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, ya, mencuri, menipu, merampok, bahkan juga mungkin dengan cara korupsi atau gulul di zaman Rasulullah SAW. Thumma yasna'una bizalika syai'an minal at'imah, lalu mereka membuat, ya, dari hartanya itu syai'an minal at'imah, sesuatu dari makanan. Jadi dari harta yang haram itu mereka buat makanan, yatasaddaquna bihi, lalu mereka bersedekah dengan makanan itu, fayata'adda syu'muhum ilal fuqara, sehingga maka keburukan mereka ini melanda atau mengenai para fakir miskin. Wa a'zamu musibatin min dzalika, bahkan ada musibah, kata beliau, yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Taraddudu fuqaha is-su'i, ya, yaitu taraddud itu artinya sering bepergian, sering datang. Siapa ini? Itu orang-orang ahli fikih tapi mereka orang yang berperangai buruk akhlaknya. Artinya datang kepada orang-orang zalim itu untuk makan, untuk minta sesuatu. Wa sufiyatir rizzi, yaitu orang-orang sufi juga yang sama dengan tadi, ahli fikih tapi buruk akhlaknya. Ila asmitati haula'iz zalamah, mendatangi asmitah, yaitu untuk sekedar datang menengadahkan tangan, membawa bejana yang di situ diletakkan makanan, ya, oleh orang-orang kaya tapi zalim itu, karena mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulun, lalu mereka berkata, yaitu ahli fikih dan orang-orang sufi yang buruk ini berkata, huwa yashtari fil dhimmah, dia membuat makanan ini, membeli makanan ini, ya, dengan tanggungan dia, dengan uang dia, gitu, seolah-olah tidak menganggap kezaliman, keharaman pada hartanya itu tidak ada masalah menurut mereka. Ini kata penulis. Wa aidan, dan juga tukrahu muamalatu man aksaru malihi haramun, dan dimakruhkan, makruh hukumnya, dibenci, ya, muamalah, bergaul, mungkin juga bertransaksi dengan orang yang aksaru malihi itu kebanyakan hartanya haramun, dari harta yang haram, dengan cara yang haram, didapatkan dengan cara yang haram. Walladzi fi syarhi Muslim, dan di dalam kitab Syarh Muslim juga dikatakan annahu haramun, bahwa bertransaksi, bergaul dengan mereka itu adalah hukumnya haram. Wa fardul mas'alati fi jaizatil umara, demikian juga keharusan untuk mendapatkan untuk meminta dari pemberian, ya, atau hadiah dari para pejabat pemerintah. Tentu juga pemerintah yang dikenal pemerintah yang zalim, yang tidak adil, ya, yang memerintah dengan kekerasan, kezaliman. Wala farqa fil makna, dan mendatangi pemimpin yang zalim dengan tadi orang-orang kaya yang zalim menjabatkan harta dengan cara yang haram itu maknanya sama, ya. Wala farqa fil makna, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Kata beliau, fa'arifhu, maka ketahuilah dengan baik hal ini, jangan sampai kita mengerjakan hal itu. Kemudian beliau mengatakan
dengan agak keras, awala ya'lamu haula'il hamqa. Tidakkah mereka mengetahui? Beliau mengatakan di sini memakai istilah al-hamqa itu jamak daripada ahmaq. Ahmaq itu adalah orang yang dungu. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Kenapa dia bilang begitu? Anna fi dzalika igra'an ala ta'atil muharramat. Karena apa? Sering datang ke sana kepada orang-orang yang zalim itu dengan mengkonsumsi makanan mereka itu merupakan igra', yaitu rayuan supaya apa? Ala ta'atil muharramat, agar mereka biasa mengkonsumsi yang haram. Wa yatadammanu mujalasatal fasaqah, ya, dan ini juga juga mengandung makna berteman atau mujalasah, duduk, ya, berteman dengan orang-orang yang fasik, ya, karena sudah kelihatan orang tersebut melakukan dosa-dosa besar. Wahya haramun ala wajhil mu'anasah, dan dia diharamkan untuk sekedar basa-basi atau supaya dikatakan apa istilahnya dekat dan segala macam, bila khilaf. Dan ini ada khilaf di antara ulama bahwa itu adalah merupakan hal yang diharamkan. Sekedar hanya basa-basi, beramah tamah, ya, dengan mereka itu juga dikatakan perbuatan yang haram. Wa qad addaha jam'un minal ulama'i minal kabair. Bahkan sekelompok ulama ini menganggapnya atau mengkategorikannya sebagai dosa besar. Wa nasabahul qadhi ya'adu ilal muhaqqiqin. Bahkan pendapat ini dinisbahkan oleh qadhiyat kepada ulama-ulama yang muhaqqiq, artinya ulama-ulama yang detail, yang rigid dalam hal perkara hukum. Wa hum ma'artika bizalika la yanhaunahum an munkarin. Dan mereka bersamaan dengan itu mereka terus datang ke sana, ya, bercengkrama, berteman dengan orang-orang zalim itu. Mereka tidak apa? La yanhauna an munkarin. Mereka tidak melarang mereka dari perbuatan mungkarnya itu, malah asyik berteman, ya, tidak memperingatkannya, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Wa dzalika sababu irsalil masaibi 'alal umam. Dan inilah sebenarnya, kata beliau, menjadi penyebab Allah mengirimkan, ya, musibah-musibah, wabah-wabah, ya, ujian-ujian, ya, kepada umat ini. Bal sababu halakihim wa la'nihim ala lisanil anbiya. Bahkan itu juga yang menjadi penyebab kehancuran mereka dan dilaknatnya mereka berdasarkan pada lisan para nabi. Wa qad nassa ala dzalikal Qur'anul azim. Dan ini juga sudah dikatakan dalam Al-Qur'an yang agung dengan nas yang jelas, di mana Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, ala lisani Daud, berdasarkan pada lisan Daud, wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan oleh apa? Bima asaw, apa yang mereka maksiatkan. Mereka bermaksiat dalam hal ini, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Nah, di sini kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak, ya, mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Jadi Al-Quran menjelaskan bagaimana kehancuran dan laknat itu akan datang ketika tidak ada upaya amar ma'ruf nahi munkar, memperingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah kezaliman, harta mereka adalah harta haram, dan seterusnya. Walihadza tatimmatun muhimmah mazkuratun fi kitabina qam'in nufus, wallahu a'lam. Dan untuk penjelasan hal ini yang lebih lengkap, yang lebih penting, disebutkan di dalam kitab kita, kitab kami, kata beliau. Nama kitabnya Qam'un Nufus, yaitu qam' itu artinya menekan jiwa, ya. Jadi istilahnya bagaimana jiwa ini diajar supaya tidak memperturutkan hawa nafsu yang ammarah bisu, yang selalu mengajak kepada yang buruk. Wallahu alam, dan Allah lebih mengetahui yang benar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian catatan beliau. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri kita dari berbuat zalim, terutama di dalam mencari harta,
hendak kita menghindar dari hal-hal yang haram. Kemudian juga demikian dengan bahwa ketika kita memiliki kekuasaan, maka memerintah dan punya kebijakan yang tidak ada mengundang atau mengandung kezaliman. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan jauh dari apa yang dikatakan oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.